Hai, cerita Fris akan membawakan sebuah novel yang berjudul Coret-coret di Toilet, karya Eka Kurniawan. Kisah dari seorang kawan. Senja selalu jatuh lebih cepat di dalam kampus karena pohon-pohon flamboyan rindang menaungi dan sinar matahari menghilang lebih dini. Ditolak daun-daun dan bunga-bunga. Lampu-lampu jalan, lampu penataran, lampu taman, dan lampu di pos satpam mulai menyala. Malam terasa meluncur lebih cepat lagi. Dikala itulah para gelandangan kampus mulai menggeliat. Mereka lah para mahasiswa, nyawa kampus, para aktivis gerakan, para pecinta alam, seniman-seniman, jurnalis-jurnalis yang sebagian memanglah tidak memiliki pondokan. Ruang-ruang kumuh yang penuh rongsokan menjadi tempat tinggal mereka, dan lorong-lorong, tangga, serta kursi menjadi tempat tidur yang indah. Di pojok sebuah taman, duduk berkerumun 4 orang mahasiswa. Itu bukanlah pemandangan yang teramat aneh. Rencana-rencana besar, semisal rencana-rencana subversif, kadangkala tercetus dari kumpul-kumpul seperti itu. Dengarlah obrolan mereka. Ya, ayahku seorang tentara, kata salah satu dari mereka. Mahasiswa berpostur tinggi dengan baret hitam berbintang merah kecil meniru Che Guevara. Ayahmu bajingan tentunya. Kawannya, si kaki pincang mengomentari, sambil menggulung kertas bekas, membakar ujungnya dan menghisapnya. Tak ada yang punya sigaret di antara mereka. Betullah itu, kata si baret Guevara. Setelah ia tahu aktivitas politikku di sini, tak lagi ia kirimi uang saku untukku. Di depan si kaki pincang, duduk mahasiswa kurus berwajah melankolis. Katanya, ayahku cuma seorang petani kecil. Orang kalah pertama yang aku kenal. Ketiga kawannya terdiam, bersimpati. Beberapa saat keheningan itu mengembang di udara sekitar mereka. Hingga si kaki pincang kemudian memecahkannya. Ia berkata, "Yah, kalau ayahku, ya seorang guru sekolah dasar." "Antek pemerintah," si baret Guevara memotong menuduh. "Pejuang goblok. Tak pernah ia korupsi, tak pernah ia kolusi. Ia guru dan kerja sebagaimana guru." Si baret Guevara tertawa, melihat si kaki pincang naik pitam. Yang lain memberikan tawa mereka tanpa bersuara. Si kaki pincang membuang sigaret kertas bekasnya ke tanah karena asapnya terasa membakar di bibirnya. "Dan kau?" tanya si baret Guevara kepada mahasiswa terakhir yang sejak tadi hanya diam menjadi pendengar. "Bagaimana dengan ayahmu?" Kawan kita yang satu ini tersenyum. Seorang mahasiswa berambut gondrong dengan muka kotor, tak bercukur. Ia membuka mulut. "2 bulan ke depan, ayahku bebas dari penjara," katanya. "Hebat," si kaki pincang tak dapat menahan mulutnya. "Tahanan politik kah? Kalau dipikir-pikir sekarang seharusnya iya," kata si gondrong. "Tapi tidak, ia tahanan kriminal." "Bagaimana ceritanya?" "Ceritalah." Maka ia pun berkisah. Musik dangdut yang samar-samar melayang dari arah sebuah ruang yang ditinggali para mahasiswa pecinta alam. Keluar dari sebuah pesawat radio, dari arah berlawanan, nyaris terdengar beberapa anak menyanyikan lagu-lagu reggae diiringi kocokan gitar yang kasar dan tak berselera. Gerombolan 4 mahasiswa itu duduk semakin mendekat, bersiap mendengar kisah salah satu dari mereka. Mahasiswa gondrong bersiap. "Itu cerita beberapa tahun yang lalu," katanya memulai. "Ayah punya sepetak kios di pasar, dan ia berdagang beras kecil-kecilan." Ketiga kawannya kusyuk mendengarkan, melipat kaki dan mendekap lutut mereka. Mengusir dingin yang mulai menyerang. Bunyi berkerokot datang dari perut si muka melankolis, tanda ia kelaparan. Waktu itu harga beras masih Rp500. Si gondrong berkata, Rp500? Ya, itu murah. Dulu, semua murah, kau tahu sendiri. Beberapa waktu keempatnya terdiam.
mencoba melawan rasa lapar yang mulai menyerang, diperparah oleh udara yang mendingin. Nyamuk berterbangan hingga dari satu kulit tangan ke kulit tangan yang lain, menghisap sejentik darah mereka dan meninggalkan bentol-bentol. Tamparan-tamparan kecil datang menyambar ketika nyamuk sudah terbang. Terlambat, hidup kami ditopang oleh usaha ayah itu. Ia jual beras, jagung, kacang-kacangan, dan yang semacamnya. Aku ingat, kiosnya tepat di ujung pasar, di sebuah blok yang memang khusus untuk para penjual beras dan sayur mayur. Ada belasan pedagang beras kecil seperti ayah, berbisnis dengan penuh kesederhanaan khas kota kecil kami. Hingga suatu ketika, pasarnya dibakar. Bukan. Pencurian. Bukan. Lalu, si gondrong menggaruki ujung hidungnya yang tak gatal, penuh ekspresi dan melanjutkan. Kemudian datang seorang saudagar kaya, entah dari mana. Ia membeli 8 kios sekaligus, tepat di tengah-tengah gerombolan pedagang-pedagang beras kecil itu. Ia masih menggaruki ujung hidungnya, mencari kesibukan agar terlupa pada kondisi perutnya yang merongrong minta diisi makan. Keempatnya dalam kondisi kelaparan yang mengibakan, tapi cerita harus segera diselanjutkan. Ia, saudagar kaya itu, juga berjualan beras, melimpah-limpah. Kiosnya yang 8 buah itu penuh dengan beras. Bahkan setahuku, di rumahnya ia bangun pula semacam gudang, tempat persediaan beras bisa ditimbun. Para pedagang kecil seperti ayahku sebelumnya tidak risau benar dengan kedatangannya. Karena pada umumnya mereka punya pelanggan sendiri, terutama ibu-ibu rumah tangga yang telah mereka kenal. Ketentraman pasar kami yang mungil masih terasa sampai suatu ketika, si saudagar kaya mulai menjual beras seharga Rp400. Setan kapitalisme muncul, si kakek pincang berkomentar. Begitulah, kata si gondrong. Apa yang terjadi kemudian? Tanya si wajah melankolis. Kau tahu, kata si gondrong. Kalau beras dijual Rp400 per kilogram, itu berarti kau dapat untungnya sedikit benar. Tak adalah artinya untuk bisa menghidupi keluarga. Tapi tidak menjadi soal buat si saudagar besar itu. Ia punya banyak uang dan sekarang karena menjual lebih murah, ia bisa menjual lebih banyak. Ibu-ibu rumah tangga, penginapan-penginapan, warung-warung makan, dan yang semula menjadi pelanggan di kios-kios kecil seperti milik ayahku, mulai berpaling dan berbelanja di tempat saudagar kaya. Akhirnya, ayahku dan pedagang kecil lainnya bersepakat untuk menurunkan harga sampai Rp400 juga. Tak apalah dapat sedikit untung daripada tak terjual sama sekali, begitu mereka pikir. Aku sudah yakin dari dulu, kapitalisme tak memiliki sisi kemanusiaan sama sekali. Kata si Barit Guevara, kalau ada orang berkata kapitalisme telah jadi humanis, ia tak kenal kapitalisme dengan sungguh-sungguh. Teruskan ceritanya, kata si wajah melankolis pada si gondrong. Si gondrong menuruti. Begitulah, beras dijual Rp400 per kilogram. Ketika harga seharusnya Rp500, para pelanggan kembali lagi dan karena dianggap murah. Banyak yang memborong hingga persediaan beras para pedagang kecil itu habis sebelum pemasok datang. Mereka tak berjualan hingga pemasok muncul di kota kecil kami beberapa hari kemudian. Tapi ternyata ayahku dan para pedagang kecil lainnya tidaklah bisa mendapatkan beras sebagaimana biasa. Beras yang dimiliki pemasok diborong saudagar kaya yang berani bayar lebih mahal. Para pedagang kecil mulai ribut dan kebangkrutan mulai membayang di depan mata. Mewakili kawan-kawannya, ayahku menemui si saudagar kaya untuk merelakan sebagian berasnya dibeli para pedagang kecil. Si saudagar kaya setuju, asal harganya memuaskan. Berapa? Tanya ayahku. Rp600, jawab si saudagar. Kau gila, kata ayahku. Terserah kalau kau mau jualan. Beli berasku seharga Rp600, si saudagar bersikeras. Ayah hanya berdiri menahan marah yang membakar kepalanya. Katanya, baiklah. Ia kemudian pulang, mengambil golok, dan datang kembali, membunuh si saudagar kaya. Itulah kenapa ia kemudian ditangkap dan dipenjara. Kesunyian yang mengerikan tiba-tiba melanda, diisi oleh helaan napas berat keempat kawanan itu. Ketika malam semakin bergerak,
mereka beranjak dari tempat duduknya yang berupa balok-balok beton penghias taman. Tersaruk-saruk mereka menelusuri koridor ruang-ruang kuliah, menuju ruang kantin. Meja-meja dan kursi-kursi berderet tak teratur. Sebagaimana terakhir kali ditinggalkan para mahasiswa siang tadi, ketika kantin tutup. Keempatnya tak pernah mampir di kantin tersebut kalau siang, karena harganya mahal. Hanya mahasiswa-mahasiswa asing dan mahasiswa-mahasiswa berjuis biasa makan di situ. Memisahkan diri dari gelombolan mahasiswa lain yang makan di kantin kumuh di samping tempat parkir. Keempatnya menemukan kotak makan tergeletak di meja makan. Seporsi makanan yang nyaris masih utuh, hanya bekas sedikit dicicipi. Tampaknya si pelanggan keburu tak berselera. Si gondrong mencium makanan itu dan berkata, "Tidak basi." Keempat kawanan itu lalu memakannya bersama-sama, mengobati rasa lapar untuk malam hari mereka yang tak begitu indah, yang segera akan mereka lalui. 1999. Dewi Amor. Aku mengenal Laura pada hari Senin yang lalu. Waktu itu aku menemani seorang teman menemui adiknya di kelas 1. Dan sang adik tengah berbicara dengan Laura ketika ia kami temukan. Saat pertama itu saja aku sudah begitu tertegun. Betapa cantiknya. Ia begitu pendiam, bicara hanya sepatah dua kata. Seolah seluruh hidupnya diliputi satu misteri. Ingin sekali aku mengajaknya bicara, kalau bisa bercanda. Tapi sungguh mati, itu pekerjaan sulit. Ia sulit diajak tertawa. Dan dari menit ke menit ia lebih banyak menunduk atau memandangi adik sahabatku. Saat itu sudah siang. Matahari sudah begitu sangat terik, sebagaimana seharusnya di negeri kita yang tropis ini. Ketika bel berbunyi, yang menandakan jam istirahat sudah habis, aku dan sahabatku masuk kelas. Di tengah udara panas seperti ini, 2 jam pelajaran di depan sungguh-sungguh merupakan satu penuh godaan untuk jatuh tertidur di atas meja. Aku tidak ngantuk sebagaimana biasa. Anganku telah sepenuhnya melesat kepada sosok pemilik wajah cantik itu. Aku teringat rambut hitamnya yang dipotong pendek sebahu, meliuk bak air terjun, dan matanya yang sesekali kuintip begitu sayu dan teduh, dengan alis mata yang menerawang tiwis. Ketika kami tertawa, ia cuma tersenyum sedikit saja. Seolah ia cuma menggeser garis bibirnya ke samping. Ya ampun, ia bagaikan teka-teki yang menawan, bagaikan bulan purnama yang cemerlang, namun penuh misteri. Bagaikan senja merah yang meriah, namun menyimpan kesedihan. Waktu dengan cepat berlalu. Bel terakhir akhirnya berbunyi. Saat itu aku sudah tahu bahwa aku, laki-laki tak tahu diri ini, telah jatuh cinta kepada Laura. Perasaan ini sungguh-sungguh membuatku kacau luar biasa. Sepanjang sore itu, segalanya terasa serba salah. Jantungku berdebar-debar tak kunjung henti, dan aku begitu inginnya hari segera menjadi malam, dan malam menjadi pagi. Aku ingin segera berada di sekolah, dan berjumpa dengan si cantik itu. Berkali-kali aku mendapati diriku sendiri, tengah duduk menyendiri, di kamar, beranda, toilet, dapur, di mana saja. Kubayangkan suatu hari Laura sungguh-sungguh menjadi kekasihku. Aku ingin berjalan berdua bersamanya. Mungkin di suatu malam minggu, dengan tangan bergandengan tangan dan kaki telanjang terbenam di pasir basah di pantai, kami akan kelelahan dan berhenti, membeli es krim, lalu menikmati hujan bintang yang gegap gempita. Atau mungkin kami pergi ke bioskop. Aku ingin mendekapnya dan membiarkan kepalanya jatuh di bahuku. Dan semua kemungkinan itu, yang paling kuinginkan adalah duduk berdua dengannya di suatu malam. Ditemani sebatang lilin, kami makan kue tart, mungkin dalam rangka perayaan ulang tahun. Atau bahkan hari bukan ulang tahun. Serta diiringi lagu-lagu Elton John dari tape. Ketika aku sedang menghayal itu semua, tiba-tiba aku didera satu rasa takut yang mengerikan. Bagaimana jika si cantik itu sudah memiliki kekasih? Memikirkan hal itu, aku merasa patah hati dan jantungku berdetak semakin kencang. Aku harus memastikan bahwa ia tak punya kekasih. Dan sebelum ia sungguh-sungguh punya kekasih, aku harus dengan segera bertindak.
Didorong oleh hasrat yang menggelora seperti itu, aku menelpon adik sahabatku. Tapi sungguh mati. Ternyata aku tak berani menanyakan soal Laura kepadanya. Aku tak ingin orang lain tahu isi hatiku. Dan dengan putus asa, aku hanya bilang, salah sambung, tanpa memberikan kesempatan adik sahabatku bertanya lebih banyak. Namun suatu hari akhirnya aku tahu nomor telepon rumahnya. Melalui suatu penyelidikan yang seksama, aku sudah merencanakan untuk meneleponnya. Tapi sudah 2 hari tak juga kulakukan. Demi Tuhan, apa jadinya kalau aku menelpon dan ia segera saja tahu bahwa aku tengah jatuh cinta secara menggebu-gebu kepadanya. Harus kuatur demikian rupa seolah-olah aku memperoleh nomor telepon itu secara kebetulan saja. Dan aku pun harus merencanakan suatu percakapan yang sedikit memutar-mutar agar tak langsung diketahui bahwa aku tengah dimabuk cinta. Aku khawatir jika ia tahu aku jatuh cinta kepadanya. Ia akan bilang-bilang kepada seseorang dan hal ini akan menjadi pergunjingan hebat di antara teman-temanku. Jika itu terjadi, hancur sudah rencana aku memperoleh cintanya. Bagaimanapun juga, aku harus memastikan dulu bahwa ia pun tertarik kepadaku sebelum ku perlihatkan bahwa aku tergila-gila kepada si cantik itu. Sudah kuputuskan malam ini, aku akan menelponnya. Akan ku katakan kepadanya bahwa aku memperoleh nomor teleponnya dari seorang teman. Aku dengar, kataku, kau suka buat puisi, kenapa kau tidak kirim ke majalah dinding? Ya betul, aku pemimpin redaksinya. Dan minggu-minggu ini kami berkekurangan naskah. Ya mungkin akan bilang bahwa ia malu mengirimkan puisinya. Ya, cuma puisi jelek. Tapi aku akan terus menyemangatinya. Atau bagaimana kalau kau membuat liputan teater? Aku dengar ada satu kelompok teater hendak mementaskan naskah Ibsen. Aku tahu apa yang akan kukatakan. Laura akan bilang, aku tak berani nonton teater sendirian. Pentasnya pasti malam hari. Dan aku akan segera memotong. Aku temani kau. Jangan khawatir. Tiketnya aku tanggung. Cuma kau harus tulis laporannya. Ia akan terdiam sejenak. Lalu setuju dengan syarat pulangnya aku antar. Yap, rencana aku begitu gemilang. Dan aku begitu berbunga-bunga. Sore itu, segala sesuatu tampak begitu indah. Aku memandangi deretan kelawar dengan latar langit yang kemerahan, memandangnya dengan sukacita yang gaib. Satu persatu cahaya lampu dari rumah menyala, begitu pula lampu jalanan, dan udara menjadi semakin gelap. Angin dingin menyergap, namun semua itu terasa indah belaka buatku. Dunia serasa sebuah puisi dan aku diselubungi kata-kata penuh kerinduan. Kuhabiskan waktu dengan berjalan ke sana, berjalan ke sini, berbaring-baring. Hingga akhirnya aku merasa sudah waktunya untuk menelpon. Ku angkat gagangnya dan ku pincit tombol-tombolnya. Sesaat telepon berdering di sana. Dan seseorang perempuan, dari suaranya aku anggap setengah baya, mengangkat gagangnya seraya berkata, "Cari siapa?" Dengan jantung berdegup keras, aku bertanya, "Ada Laura?" Perempuan itu menyuruhku menunggu sejenak. Telingaku sayup-sayup mendengar suara langkah kecil mendekat dan berhenti di dekat telepon. Gagang diangkat kembali dan suara Laura yang lirik, mendayu, serta menggemparkan tanpa ampun menyerbu telingaku. "Halo, siapa?" Tapi aku sudah menutup telepon. Sambil berdiri bersandar ke dinding, keringat dingin menguncur di tubuhku. Aku tak sanggup. Kupikir aku harus sedikit mengakrabkan diri dulu dengannya sebelum aku melakukan pendekatan secara serius. Katakanlah secara kebetulan aku bertemu dengannya di suatu tempat dan kemudian aku akan mengajaknya bicara hal-hal remeh. Aku mulai rencana itu pada keesokan harinya. Ketemu ia di kantin sekolah dan duduk di depannya seolah hal itu kebetulan belaka. Oh Tuhan, lihatlah betapa kau menciptakan makhluk cantik ini di depanku. Ku dengar ada anak di kelasmu yang dijewer kepala sekolah. Tanyaku berbahasa basi sambil makan soto, penuh sopan santun. Ya betul, dia memang kurang ajar. Naik ke bangku ketika ibu guru sedang tidak ada, menari-nari dan mencoba melawak. Ia berjalan dari satu bangku ke bangku yang lain, menirukan cara tentara Jerman berbaris. Ia bilang semua film yang menampilkan tentara Jerman sepakat cara mereka berbaris memang begitu.
Lihat saja, 7 Years in Tibet, atau Indiana Jones, atau Life is Beautiful. Tahu tidak, ia pidato kepada seluruh anak di dalam kelas, masih di atas meja. Betapa berbahayanya orang fasis itu. Kalau kita mendukung tim kita di Olimpiade dengan sukacita, dia bilang itu nasionalisme sejati. Tapi kalau sampai membenci bangsa lain demi kejayaan bangsanya sendiri, itu nasionalisme fasis. Begitu juga solidaritas kelas. Jangan sampai jadi solidaritas gaya fasis. Tak tahu dari mana ia dapat pidato seperti itu. Hingga tiba-tiba kepala sekolah datang dan ia langsung dijewer karena kekurangan ajarannya. Sayang sekali jawaban panjang dan nyerocos itu tak datang dari mulut Laura. Itu suara temannya yang tiba-tiba datang dan duduk di samping kami. Hancur harapanku untuk sedikit merayunya. Alam semesta mulai terbangun pada dini hari. Ayam jago berkotek di sana, burung bercicit di sini, piring dan gelas beradu di tempat cucian rumah tangga, dan di garasi mereka para lelaki tua memanasi mesin mobil atau motor. Nun jauh di sana, seorang tetangga menyalakan radio dan terdengarlah siaran khotbah pagi hari. Saat itu cahaya matahari belum sepenuhnya muncul, tapi butir-butir embun di daunan telah berkilap dan kupu-kupu terbang ke sana kemari berkejaran. Aku sendiri sudah bangun sepagi itu, berjumpa dengan kucing kami yang masih menggeliat-menggeliat di atas keset. Sekarang aku sudah lumayan sering berjumpa dengan Laura. Ya betul, aku telah mengetahui satu rahasia. Ia ternyata berangkat sekolah pagi-pagi sekali, seringkali lebih pagi dari petugas piket membersihkan ruang kelas. Karena itulah, selama beberapa hari aku bangun pagi-pagi sekali, demi Laura. Setelah aku kerjakan semua tugasku, yakni menyapu halaman, mengisi bak mandi, aku mandi meskipun air masih sedingin es. Dan pada jam 5:30, aku sudah meninggalkan rumah. Berdiri di pinggir jalan, siap menyetop bus. Sebagaimana kemarin-kemarin, aku bertemu Laura dan perjalanan ke sekolah. Di atas bus, aku duduk di sampingnya, dan ia masih juga gadis misterius itu. Wajahnya sering menunduk atau menoleh keluar jendela dengan ekspresi malu-malu. Lalu ku ajak ngobrol, jawaban pendek-pendek saja. Kalau tersenyum, ia hanya melebarkan garis bibirnya. Ya ampun, padahal aku ingin bicara banyak, ingin bercanda dengannya, ingin merayu dirinya, dan pada akhirnya aku ingin bilang bahwa aku mencintainya. Bagaimana caranya? Aku lihat ia mendekap 2 buku pelajaran di atas pangkuannya. Boleh pinjam bukumu? Tanya aku. Untuk apa? Ia bertanya. Ya, pinjam saja. Ia ragu-ragu, tapi aku terus memaksa sampai akhirnya ia menyodorkan salah satu buku itu kepadaku. Dengan penuh kepurak-purakan, aku membolak-balik halamannya. Kemudian dengan gaya seorang pesulap amatir, aku menyelipkan satu surat berwarna merah muda dengan parfum yang semerbak ke dalamnya. Sesurat cintaku untuk Laura. Kubuat hampir semalam suntuk, kuberikan kembali buku itu dan jantungku berdegup semakin kencang. Sudahkah kau baca belum? Tanyaku kepadanya setelah beberapa hari berlalu saat berimpitan di dalam bus sepulang sekolah. Tentunya dengan cara berbisik agar tidak terdengar anak lain. Sudah, bagaimana? Apanya? Ya ampun, aku menoleh ke kanan ke kiri. Kemudian berbisik lagi di dekat telinganya. Kau terima tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya, tidak tahu. Suratnya balas ya. Nanti. Begitu sulitkah memiliki seorang kekasih? Terus terang aku jadi putus asa. Kegairahanku yang muncul belakangan ini menguap bagai tetes air di padang pasir. Dini hari bukan merupakan rutinitas bangun pagiku lagi. Aku berangkat sekolah agak siang, malu bertemu Laura. Ya, jangan-jangan ia menolak cintaku. Aku rupanya tak begitu antusias kalau ia membalas cintaku. Seharusnya ia menjawab dengan segera. Aku jadi tak doyan makan, tak doyan main, tak doyan mandi, dan tak doyan apapun, kecuali mengurung diri sendiri. Aku tampaknya patah hati. Puncak dari kehancuranku adalah saat ku saksikan dengan mata kepalaku sendiri. Laura tengah berjalan dengan seorang pemuda yang apa boleh buat, sangat tampan. Mungkin tak menjadi persoalan seandainya mereka cuma sekadar berjalan bersama. Lebih dari itu, mereka berjalan bergandengan tangan dengan kemesraan yang tak dibuat-buat. Betapa hancurnya hatiku. Alam raya seolah menjelang kiamat. Udara terasa penuh polusi dan kemanapun memandang segala sesuatu seolah
kering kerontang. Menahan kegeraman, ku tendangi kaleng-kaleng rombeng di jalan yang berdebu, melempari anjing-anjing kampung yang lewat dengan cara menyebalkan, atau menyobaki poster-poster iklan yang menempel di dinding toko dengan kasar. Desas-desus, ia memang kekasih Laura, yang tak banyak dikenal orang. Katanya, ia bersekolah di tempat yang lain, atau mungkin sudah di universitas. Siapa yang tahu? Yang jelas, aku sangat cemburu, marah, dan merasa terlecehkan. Puncaknya terjadi ketika akhirnya aku bertemu dengan laki-laki itu. Tanpa bisa kukendalikan, didorong oleh amarah yang menggelegak di dadaku, aku melayangkan tinju kepadanya. Ia tampaknya tak begitu bersiap diri, sehingga beberapa pukulanku mendarat di wajahnya dan tubuhnya tanpa perlawanan. Dan ketika ia mulai hendak melawan, dirinya sudah begitu babak belur. Orang-orang berlarian melerai sementara Laura berteriak-teriak menjadi histeris. Aku berlari saat laki-laki itu akhirnya tergolek di tanah. Apa boleh buat, seluruh temanku, laki-laki atau perempuan, semuanya mencemooh aku, mencibirku, dan menertawaiku. Lihat laki-laki itu berkelahi karena patah hati. Aku semakin hancur terpuruk. Aku tak memperoleh Laura dan sebalik. Aku kehilangan banyak sahabat. Di tengah kemerosotan diriku yang tanpa ampun, satu kesadaran baru hinggap di kepalaku yang bebal ini. Oh cinta, betapa ia bisa membuat orang melakukan apa saja, bahkan membuatnya gila sekalipun. 2000. Kandang babi. Eddie idiot menjaga kampus siang dan malam. Tapi ia bukan satpam, terutama kalau malam. Ia adalah raja yang berkuasa di kegelapan pohon-pohon rinda. Tapi sungguh, ia bukan jin iprit. Ia seperti kita juga. Suka makan, beol, bercerita, berteriak menyanyikan obladi-oblada. Atau jika ia sedang tidak bersemangat, ia akan duduk manis menatap jauh kepada segerombolan gadis yang tengah duduk berkerumun, berharap satu atau dua orang tersikap roknya. Ia tinggal di satu sudut fakultas yang nyaman, senyaman kandang babi. Dulu ruangan itu dipakai untuk mengoperasikan mesin stensil yang belakangan tergusur setelah penemuan teknologi komputer yang edan-edanan. Kematian mesin stensil adalah berkah bagi Eddie idiot yang berharap menghemat banyak pondokan gratis. Di sanalah ia tidur kalau ngantuk, bercinta kalau punya kekasih, atau mencoba bunuh diri kalau sedang gila. 4 tahun telah berlalu, dan itu membuatnya betah tetap tinggal di kandang babinya. Istana yang paling hebat. Tak ada induk semang yang bengis, yang siap monyong dan melotot jika ia membawa gadis cantik ke dalam kamarnya. Kemudian pintunya dikunci, dan mereka berdua menabung bekal untuk di neraka. Juga tak ada induk semang yang serakah, yang akan menagih uang pondokan, atau uang listrik, atau uang iuran penyemprotan nyamuk demam berdarah, atau juga sedikit sumbangan untuk langganan koran. Tapi yang lebih hebat dari semua itu adalah fakta bahwa tak ada induk semang yang cerewet, yang akan melarangnya membuat keributan macam apapun bersama sahabat-sahabatnya tercinta. Hobinya memang membuat keributan yang tak termaafkan induk semang manapun, bernyanyi keras-keras diiringi petikan gitar yang sebenarnya tak pernah nyambung, atau membacakan puisi-puisi cinta yang memilukan hati, atau lain kali ia mengundang beberapa temannya sesama nomaden. Mereka juga tinggal di kandang-kandang babi, atau ada juga yang tinggal di kandang ayam, kandang anjing, atau kandang dedemit yang hampir di setiap sudut universitas untuk sekadar beranjak sana ke pondokannya yang, maaf agak berantakan. Maaf pembantu sedang mudik, berkumpul merupakan saat-saat yang paling indah baginya, dengan sedikit mabuk karena arak putih yang dijual murah di pinggir jalan. Mereka membicarakan kebusukan Hegel and Heidegger, sebebas membicarakan kebusukan artis-artis porno. Mereka adalah orang-orang kreatif yang tak pernah membaca Voltaire atau Cervantes, namun memunculkan istilah-istilah inovatif melebihi sastrawan manapun. Mesin penjilat bibir untuk pelacur dan pipis enak untuk suatu kondisi yang disebut ejakulasi pada puncak orgasme. Dialah Eddie idiot, menyelesaikan sekolah dasar selama 9 tahun, sekolah menengah pertama 4 tahun, dan sekolah menengah atas selama 5 tahun. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana orang yang menurut sistem pendidikan nasional dibilang goblok ini bisa masuk universitas. Itulah mengapa ia mendapat gelar idiot. Semakin terlihat idiot ketika ia kuliah di filsafat.
dan tak tahu tanggal berapa Aristoteles lahir. Namun di atas semuanya, ia sahabat yang menyenangkan, tak pernah malu pinjam uang. Matanya melotot jika bicara dengan seorang gadis, yang kebetulan kancingnya kemejanya sedikit terbuka, dan tidur di ruang kuliah. Ia baik karena tidak mengganggu sang dosen menjual omongan yang selalu diulang di setiap semester, bukan? Ia mudah dikenali dari pandangan pertama. Pakaian yang ia kenakan adalah 4 pasang jeans dan kemeja merupakan serangkaian siklus 4 mingguan. Karena itu selalu tampak kucil dan jorok, kecuali di 2 hari minggu pertama. Rambutnya merupakan satu hal yang jauh lebih mudah dikenali, panjang dengan model gimbal, seperti Bob Marley, yang dibuat bukan dengan pergi ke salon atau resep mandi dengan air laut, atau apalagi beragam ramuan yang tak meyakinkan. Namun sungguh-sungguh menjadi gimbal karena ia belum keramas selama 8 bulan. 1 minggu 3 hari. Jangan tanya berapa batalion kutu di kepalanya. Malam hari merupakan saat-saat yang paling merdeka buatnya. Ia bisa pergi nonton konser, lalu pulang menjelang dini hari. Atau kalau tak ada hiburan dimanapun, di segenap pelosok kota, ia dan para sahabatnya menghibur diri dengan judi QQ menggunakan kartu domino. Awalnya mereka bertaruh dengan duit receh. Namun jika kebangkrutan sudah menghantam, kekasih-kasih khayalan mulai jadi taruhan. Edi Idiot doyan mempertaruhkan Ayu Asari. Namun jika ia kalah, ia dilarang mengaku sebagai kasih Ayu Asari selama seminggu ke depan. Kenyataannya tragis bagi laki-laki yang justru seringkali tak memiliki kasih yang sesungguhnya. Namun jika ia sedang baik hati, ia akan mengingatkan dirinya, Edi, sudah jam 9 malam, waktunya tidur. Ia segera akan membereskan kandang babinya. Ketika jeans dan ketika kemeja yang tidak sedang dipakai, ia gantungkan di paku-paku yang menancap di dinding. Kemudian membersihkan tikar, menggebukinya dengan sebatang tongkat pendek untuk mengusir debu dan kecoa, sebelum dihamparkan di pojok kandang babi itu. Batalnya sudah sangat lembek sekali. Ia temukan dahulu kala di kantor senat mahasiswa. Sempat jadi rebutan dengan seorang teman yang kini tinggal di gudang lain tak jauh dari kandang babi, mantan gudang stensil. Namun ia menangkan setelah bertaruh siapa yang berani masuk ke ruang dosen di pagi hari sebelum cuci muka. Sementara itu, selimutnya merupakan hadiah istimewa dari kekasihnya di semester kedua. Berwarna coklat muda dan ketebalannya cukup menghangatkan di musim penghujan yang dingin, sangat ekstrim. Suatu penghibur jika ia mengenang bagaimana cintanya diputuskan oleh gadis tersebut. Padahal, demi Tuhan, wah gadis itu jeleknya minta ampun, tak lebih cantik dari lubang kloset. Jika semua ritual itu sudah ia laksanakan, ia akan berbaring perlahan di atas tikar tersebut. Sejenak ia merenung dan berkata kepada dirinya, kau kan mahasiswa, sebaiknya membaca 1 atau 2 menit sebelum tidur. Maka ia mengambil satu-satunya buku yang ada di kandang babi itu, tergeletak di meja kecil tak jauh dari tempatnya di mana ia berbaring. Buku itu adalah buku tulis, sudah lecek karena nyaris seumur ia kuliah hanya itulah buku andalannya. Sambil tiduran, ia membuka dan membaca catatannya. Nasi sayur 1, tempe 2, teh hangat, kopi dan bakwan 2, nasi pecel 1, tambah telur 1, dan es teh. Nasi sayur tambah tempe 1, dan tahu 1, dan jeruk hangat. Nasi sayur 1 tambah tempe 2, dan kerupuk 2 tambah es jeruk. Nasi pecel 1, perkedel 2, dan kerupuk 1 tambah es teh. Itu adalah catatan utang-utangnya kepada Bu Kantin yang gendut di kantin yang jorok. Ia akan melanjutkan sebelum benar-benar tidur. Belum mengkhawatirkan, pasti bisa aku lunasi. Maka tidurlah ia dengan damai tanpa perlu didongengi dengan cerita lutung kasarung atau bawang putih dan bawang merah. Ia tak punya jam weker yang akan menjerit membangunkan di pagi hari. Ia pun tak pernah merasakan kehangatan sinar matahari pagi menghantam tubuhnya yang tidur, karena jendela kandang babinya selalu tertutup. Maka satu-satunya tanda bahwa ia harus bangun adalah keributan mahasiswa dan dosen. Saat itu biasanya sudah pukul 7 pagi.
Ia akan menggeliat-geliat sebentar, lalu bangun dan membuka pintu. Pak Dekan baru keluar dari mobil. Edi idiot tersenyum ramah dan Pak Dekan membalasnya dengan muka masam. Lalu muncul si cantik adik kelas. Edi idiot tersenyum juga. Dan si cantik ngibrit. Ia tak pernah sakit hati. Ia dengan santai menuju keran air dan cuci muka. Dan dengan langkah seorang pemalas bergerak menuju kantin yang jorok untuk memesan kopi dan nongkrong sampai siang hari. Banyak desas-desus dan omong kosong didapatkan di kantin yang jorok. Misalnya, siapa yang paling bertanggung jawab atas perut bunting Nurul? Atau laki-laki tua berkumis baplang, yang manakah yang ternyata intel, dan sedang memantau mahasiswa-mahasiswa yang membahayakan keselamatan negara? Atau manakah yang perlu dibela? Apakah orang Timur Hitam yang pro-Indonesia, atau orang Timur Hitam yang lebih suka merdeka? Namun jelas mereka tak akan membela minoritas keturunan Portugis yang berkuasa. Namun di atas tema-tema berat begitu, hanya satu yang bisa membuat mahasiswa-mahasiswa nomaden heboh. Konon, rektorat akan melarang kita tidur lagi di kampus. Edi idiot bahkan sukses semaput di belakang pantat bu kantin yang gendut. Hal itu benar-benar terjadi di suatu hari. Edi idiot pulang pada suatu senja. Dari sedikit pengembaraan agak melelahkan. Ia mendapati kandang babinya terkunci dan semua barangnya teronggok di atas kursi reot di depan gudang tersebut. Ia panik dan melesat ke ruang satpam penjaga gedung. Siapa yang mengunci gudang? Tanyanya antara marah dan ngeri. Mana aku tahu, kata Pak Satpam. Konon mau dijadikan dapur kantin Ibu Dharma Wanita. Anjing-anjing itu. Siapa yang anjing? Ya babi-babi itu. Apapun yang terjadi, Pak Satpam jelas tak bisa mengembalikan istana hebat itu padanya. Edi idiot berjalan gontai kembali ke kandang yang terkunci. Mengumpulkan barang-barangnya. Ia memasukkan bantal lepetnya ke dalam tas gendong yang sudah dekil. Juga ketiga pasang jeans dan kemeja kesayangannya. Tikar ia gulung dan simpan di tiang penopang langit-langit. Kapan-kapan ia ambil. Lalu meja kecil. Biarkan saja di situ. Siapa tahu ada kemungkinan kembali berkuasa di kandang babi. Terakhir, ia melipat selimut kenangannya dan mengapitnya di ketiak. Dan lalu, ia berdiri bengong di gerbang fakultas. Ia tak tahu harus mengeloyor kemana. Ia tak punya pondokan selama 4 tahun ini. Dan lebih parah dari segalanya, ia tak punya uang untuk menyewa pondokan baru. Kakeknya kemudian membawanya menuju ke gelanggang mahasiswa. Tempat di mana lebih banyak mahasiswa nomaden memanfaatkan ruang-ruangan yang tak terpakai di malam hari. Tapi yang temukan hanyalah pintu-pintu terkunci, dan gerombolan mahasiswa terusir yang putus asa. 1-2 anak mencoba memprovokasi untuk membuat sedikit pemberontakan pada keadaan yang sungguh tak adil. Namun yang lainnya begitu lelah dan ngantuk, dan kehilangan motivasi, sehingga tak ada respon dengan baik. Dan Edi idiot jelas ia lebih suka segera berlalu untuk menemukan satu tempat tidur yang nyaman di malam hari. Ia berkeliling dari satu gedung ke gedung yang lain, segenap pelosok universitas. Ia memang menemukan teman-teman malamnya. Sama-sama kehilangan harapan, namun tak menemukan ruangan yang layak untuk tempat tidur. Sampai ketika tengah malam datang, ia tersasar di gedung rektorat dan menemukan satu pos satpam kosong di sebelah utara. Ya, bukan kandang babi memang, pikirnya. Kandang monyet pun tak apalah. Maka tidurlah ia di sana, ditemani hantu wanita yang bunuh diri, dedemit, sundel bolong, dan semua makhluk horor lainnya. Namun semua keangkeran tempat tersebut tak mengganggu tidurnya sedikit pun. Ia terlelap, selelap paku yang menempel di pintu. Namun di pagi hari ia terbangun mendadak ketika seekor anjing kudisan mengendus-endus pantatnya. Anjing itu sama kagetnya, mundur sedikit, dan terkaing-kaing berlari. Ketika Edi idiot menendangnya dengan penuh nafsu, ia sendiri kemudian tertunduk, membiarkan cahaya matahari pagi memandikan tubuhnya. Nafasnya tersenggal-senggal, dan sambil memegang dada ia berbisik pelan. Oh Tuhan, terima kasih. Betapa mengerikannya jika anjing sialan itu menyodomiku. Ia segera mencangklong tas punggungnya dan mengapit selimutnya, lalu berjalan pergi ke kantin yang jorok,
untuk mendapatkan segelas kopi sebagaimana biasa. Semua itu kemudian menjadi rutinitas barunya. Tidur di kandang monyet ditemani makhluk-makhluk horor, lalu terbangun dipermainkan anjing pengendus. Selain itu, pemandangan ini menjadi pemandangan umum di setiap pagi selama beberapa hari. Seorang pemuda kurus krempeng, berambut gimbal berjalan dari gedung rektorat ke kantin yang jorok sambil menggendong tas punggung berisi pakaian dan bantal, dan di tangan kirinya menjepit selimut coklat muda. Ialah kawan kita si Eddie Idiot, yang karena nasib harus memerankan antagonis yang menyedihkan seperti itu. Namun ternyata, bukan hanya orang-orang yang berpapasan dengannya saja yang kemudian merasa simpati dan kasihan. Ia sendiri mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ia mulai menghitung-hitung buruknya tidur di kandang monyet itu. Dalam 1 atau 2 bulan ke depan, bisa dipastikan ia terserang paru-paru basah yang akut. Selain itu, meskipun ia punya selimut tebal kenangan, udara dingin di kandang yang tak punya dinding itu bisa membuatnya terserang rematik. Alasannya kuat, untuk menyongsong hari tua yang mengerikan. Ia juga mengkhawatirkan gangguan makhluk-makhluk horor itu. Kelama-kelamaan memberi trauma buruk kepada jiwanya. Tapi yang paling membuatnya cemas adalah kengerian pada kemungkinan terburuk. Suatu pagi anjing buruk itu benar-benar berhasil menyodominya. Sambil minum kopi di kantin yang jorok, ia menghitung sisa uangnya. Ada 3.400 perak. Ia mencoba memikirkan banyak cara bagaimana melipat gandakan uang sekecil itu agar bisa menyewa pondokan. Barang 1 atau 2 bulan saja. Namun jiwa kapitalismenya tak sungguh-sungguh mampir di otaknya. Yang bebal, yang terpikirkan adalah mempertaruhkan uang itu di meja judi QQ. Ia segera menukar uangnya dengan recehan 100 perak pada Bu Kantin yang gendut. Dan segera kembali ke fakultas mengumpulkan teman-teman perjudiannya. Permainan berlangsung alot di belakang kantin, di mana dosen-dosen yang sok usil ikut mencampur urusan orang lain, tak akan melihat kelakuan biadab mereka. Di setengah jam pertama, Eddie Idiot bisa mengumpulkan keuntungan 600 perak. Namun ketika permainan berlangsung lebih lama, ia mulai kehilangan receh demi receh, hingga temannya yang lebih jago judi benar-benar menghabiskan seluruh modalnya. Eddie Idiot masih penasaran dan menjerit, "Jalan terus. Kau bertaruh dengan apa? Apa boleh buat kutawarkan Ayu Asari?" "Mana bisa. 3 hari yang lalu Ayu Asari sudah dipasang dan kau kalah." "Kalau begitu, Sarah Asari." "Ngawur, dia bukan kekasihmu." "Peduli amat. Kau mulai curang, ayo bubar." Tapi teman-temannya sudah bubar dan pergi ke segala penjuru. Tinggallah Eddie Idiot yang mulai putus asa memikirkan bagaimana caranya memperoleh uang untuk menyewa pondokan baru, pondokan yang aman dari pelecehan seksual anjing kudisan. Selama beberapa waktu ia mencoba mengamen di perempatan jalan. Namun hasilnya jauh dari cukup untuk mencapai cita-citanya punya pondokan baru. Ia bahkan pernah tergoda untuk melakukan sedikit pencurian, namun nyali kecilnya ciut ketika membaca berita di koran yang menyebutkan seorang pencuri dibakar massa beramai-ramai. Hasilnya Eddie Idiot mulai tampak redup. Romannya yang riang dan seringkali menghibur sahabat-sahabatnya mulai tampak jauh lebih tua. Ia menjadi seorang perenung, tapi jelas bukan filsuf. Sering berdeklamasi seorang diri, namun jelas bukan penyair juga. Mungkin hanya karena kegilaan sedikit sedang kumat. Ia juga mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk bunuh diri, atau kadang terpikir untuk pulang ke kampung halaman, dan menyerah pada semua usahanya untuk jadi seorang sarjana yang dihormati. Namun semuanya tidak ia lakukan. Ia masih mencintai universitasnya, kotanya, dan juga para sahabatnya. Ia harus bisa bertahan, betapapun menyedihkannya hidup yang harus ia lakoni. Kadang ia merasa betapa ruginya dirinya. Hidup di dunia dalam keadaan buruk, dan kalau mati, kemungkinan besar masuk neraka. Namun kemurungannya berubah seketika saat itu, di suatu pagi ketika ia sedang berjalan dari gedung rektorat menuju kantin yang jorok sambil menggendong tas punggungnya dan mengambil selimut pemberian mantan kekasih.
Ia bertemu seorang gadis di tengah jalan. Namanya Widi. Sahabatnya satu angkatan, namun nasib membuat jalan hidup keduanya berbeda. Widi sudah menyelesaikan kuliah dan sekarang bahkan sudah menjadi dosen di fakultas mereka. Oh sahabatku Widi, apa kabar? Edi idiot dengan muka yang ceria menghampirin dan menjabat tangan. Widi yang sedang dalam perjalanan ke kantor dosen menatapnya dengan prihatin. Aduh, Edi, sudah berapa lama kau tidak mandi? Ah sahabatku, jangan tanyakan soal itu. Ngomong-ngomong, kau jarang terlihat akhir-akhir ini. Aku? Seandainya kau rajin masuk kuliah, setidaknya aku mengajar 1 minggu sekali. Aku jadi malu. Kau tampaknya lapar, mau ku traktir? Tanya Widi. Demi Tuhan, aku menunggu tawaran seperti itu. Mereka kemudian mampir ke kantin yang jorok, sekedar melepas rindu sebagai dua sahabat yang lama tak berjumpa. Sarapan bersama sambil bicara mengenang banyak hal. Teman kita yang botak, si Agus, sekarang di mana? Hah? Ia sudah kerja di Jakarta. Ya betul, si Iwan sudah jadi wartawan, hebat betul. Dan Cinta, kudengar ia sudah kawin, punya anak. Tapi kemudian cerai. Nasibnya agak malang. Aku tak tahu kalau soal Andi. Katanya ia pergi ke Kalimantan. Ya goblok sekali si Andi ini. Kuliahnya ditinggal begitu saja. Mungkin bisnis. Tapi setauku bisnis apapun ia selalu gagal. Dan kau? Masya Allah, hanya tinggal kau angkatan kita yang masih bertahan jadi mahasiswa. Jadi idiot tersenyum dan bertanya. Dengar-dengar kau mau kawin. Widi tersenyum dan mengangguk. Tentu saja katanya. Sekarang masih nabung-nabung buat rumah dan tetek bengeknya. Kupikir kau mau tunggu aku. Sayang kau terlambat. Edi idiot menyelesaikan sarapannya dengan perasaan puas. Karena untuk pertama kali setelah beberapa waktu, ia boleh mengambil porsi makan sebanyak yang ia suka. Tapi ngomong-ngomong, katanya, kalau di hari perkawinan calon suamimu minggat, aku tak keberatan jadi pengganti. Widi tertawa dan menjawab, aku pertimbangkan. Mata Edi idiot berbinar-binar menatap sahabatnya. Bukan karena harapan pada kemungkinan menjadi pengganti calon suami yang minggat. Tapi karena ia menganggap inilah yang sangat tepat untuk menyerang Widi. Dengan satu permintaannya selama makan ia persiapkan. Sahabatku, katanya pelan. Takut terdengar penghuni kantin yang jorok yang lain. Untuk sahabatmu yang malang dan mengibarkan ini, maukah kau pinjami aku uang? Kau pinjam uang? Jangan keras-keras sayang. Ya, itulah yang aku maksud. Kau tidak dalam kesulitan besar kan? Edi idiot bercelingukan lalu menatap sahabatnya lagi. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aduh, tak terkira ia agak cengeng juga. Lalu perlahan-lahan mengadu. Kau tahu, aku tinggal di kandang babi di Fakultas Peternakan. Maksudku gudang bekas tempat mesin stensil. Semua orang sudah tahu. Tapi sekarang aku sudah tidak tinggal di sana. Pantas saja aku jarang lihat kau. Pihak universitas melarang kami tinggal di kampus lagi. Aku sekarang tinggal di kandang monyet, ditemani genderuwo dan kuntilanak, serta di koloni anjing-anjing kudisan. Di mana pula itu? Pos satpam dekat gedung rektorat. Oh Tuhan, itu mengerikan sayang. Ya begitulah, kata Edi idiot. Dan dengan semangat ia mendramatisir. Aku mulai menderita paru-paru basah. Mungkin juga demam berdarah dan gagal jantung. Bahkan, aku menduga aku sudah kehilangan 1 ginjal. Aku khawatir lebih lama di sana bisa terkena AIDS juga. Sebaiknya kau menyewa pondokan saja. Inilah dengan sedikit menahan diri Edi idiot berbisik. Itulah mengapa aku mau pinjam duit ke kau. Atau kalaupun kau tak punya duit, setidaknya kau sudi berbagi tempat tidur denganku. Ah, aku lebih suka meminjami kau uang. Itu pun tak apa. Tapi aku cuma bawa 100.000 perak. Itu lebih dari cukup. Transaksi berjalan dengan diam-diam. Selama itu berlangsung, Edi idiot beribu kali mengucapkan terima kasih. Kau memang sahabat sejati, Widi. Semoga kau tambah cantik selalu. Katanya, semoga kau cepat naik pangkat. Kalau perlu jadi rektor yang berpihak kepada mahasiswa-mahasiswa malang, seperti dirinya.
Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan, dan semoga tertarik menjadikan aku sebagai suamimu. Widi hanya tersenyum dengan segala puja-puji itu, dan berkata bahwa ia harus segera masuk ke ruang kuliah untuk mengajar. Ya, selamat jalan sahabatku. Widi berlalu dan Eddie idiot melambaikan tangannya dengan bahagia. Kini ada uang 100.000 di tangannya. Eddie idiot termenung-menung. Seorang diri di kantin yang joroknya hiruk pikuk itu. Ya, cukup untuk menyewa kamar 2 bulan pikirnya. Mungkin 3 bulan, kalau mau mencari yang agak jauh dari kampus. Ia mulai mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ya, ia bakal punya induk semang yang bengis, juga induk semang yang rakus, dan tentunya induk semang yang cerewet. Kecil kemungkinan memperoleh induk semang yang pemurah. Jika ia punya pondokan, ia tak boleh lagi berteriak sesuka hati di tengah malam. Juga pasti dilarang keras mabuk. Lebih mengerikan kalau ada aturan harus pulang jam 9. Ngomong-ngomong, ia jadi ragu dan ngeri memikirkan harus punya rumah pondokan. Namun bagaimana lagi? Sahabatnya yang baik itu sudah meminjami ia uang, dan duit tersebut kini tergenggam erat di tangannya. Dan lagi pula adalah mengerikan terus-terusan tinggal di kandang monyet. Ia bisa mati memalukan. Ketika sedang memikirkan hal itu, matanya menatap bukantin yang gendut. Ia sedang melayani seorang pembeli. 1 atau separuh, pakai sayur, pecel. Kemudian pembeli yang lainnya dengan, apa? Nasi sayur tambah telur goreng, tempe 2 dan es teh, 2.500. Terima kasih. Eddie idiot tiba-tiba teringat sesuatu. Ia membuka tasnya dan menemukan buku catatan itu. Ketika bukantin gendut sedang beristirahat, tanpa gangguan satu pembeli pun, Eddie idiot menghampirinya. Ini utangku, kata Eddie idiot pelan-pelan dan malu-malu. Bukantin yang gendut menghitungnya, dan Eddie idiot kehilangan lebih dari separuh uangnya yang dipegangnya. Namun ia bahagia sekali bisa melunasi utang itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil bersiul-siul. Lagu riang kembali muncul di mulutnya. Ia telah lupa kepada rencananya punya pondokan. Lalu apa yang telah merasuk di otaknya? Apakah ia memiliki suatu rencana gemilang? Begitulah di sore hari, ia membayar seorang tukang kunci untuk membuka pintu kandang babinya. Dan di malam hari, ia menghabiskan uangnya dengan memberi arak putih murahan dan sekresek nasi bungkus dari warung angkringan serta mengundang seluruh sahabat-sahabatnya. Mereka pesta gila-gilaan, bernyanyi dan mabuk serta kembali tertidur dengan penuh kedamaian. Sebelum benar-benar tertidur, Eddie dia tak lupa berdoa. Semoga bisa melunasi utang kepada Widi. Krok, krok, krok. 2000.